Namun Ahmad ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan Zainal sangat mengagumi Ahmad karena kesolehan dan kecerdasannya itu. Sebaliknya, Ahmad sangat mengagumi Zainal. Walaupun Zainal ini adalah orang yang sangat kaya raya, namun dia mau berteman dengan siapapun tanpa pandang bulu. Maka tahun pun berjalan, tak terasa Zainal kini sudah menjadi seorang direktur dari sebuah perusahaan. Dan Zainal ini memiliki kebiasaan, setiap kali dia pergi dari satu kota ke kota lain, pasti saja Zainal ini melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menjadikan dirinya menjadi diri yang sekarang. Maka pada saat itu Zainal sedang berada di puncak Pas Bogor. Ada masjid bernama Al-Aun di sana. Maka Zainal pun datang ke masjid tersebut untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Zainal mulai berjalan untuk berwudu, dan ketika Zainal telah berwudu untuk masuk ke masjid, dia melihat ada seseorang laki-laki yang mengepel masjid lantai tersebut dengan sangat rajin. Kemudian Zainal memandangi laki-laki tersebut. Sepertinya wajahnya sudah tidak asing lagi. Maka Zainal memanggil laki-laki tersebut dengan mengucapkan, "Assalamualaikum, engkau Ahmad kan?" kata Zainal. Maka laki-laki yang dipanggil oleh Zainal tadi pun menoleh, dan kembali laki-laki itu mengucapkan, "Waalaikumsalam, engkau Zainal kan?" kata Ahmad. Maka mereka pun saling berpelukan satu sama lain. Ahmad dan Zainal, sahabat dari SMP ini, baru bertemu beberapa tahun kemudian. Apa yang dikatakan Ahmad ketika melihat Zainal yang sangat rapi dengan dasinya yang sangat mewah dengan pakaiannya? "Masya Allah Zainal, engkau sekarang sudah jadi orang sukses ya." Dan Zainal pun mengeluarkan kartu nama dari dompetnya. "Ini kartu nama Ahmad." Zainal pun membaca. Ahmad pun membaca kartu nama tersebut. Zainal, seorang direktur dari sebuah perusahaan. "Masya Allah Zainal, aku bangga sekali lo punya teman sepertimu," kata Ahmad. Tapi bagaimana dengan Zainal? Dalam hati Zainal sangat ingin menutup negeri ini. Kenapa bisa orang sepintar dan secerdas Ahmad ini berakhir hidupnya hanya jadi marbot masjid saja? Kalau Ahmad ini dipindahkan ke kantor Zainal, mungkin panggilannya bukan lagi marbot masjid, tapi bisa jadi office boy. Dalam hati Zainal sangat ingin menutup negeri ini. Kenapa? Kenapa orang sepintar Ahmad ini tidak menjadi siapa-siapa, justru menjadi orang yang seperti ini? Dalam hati Zainal berkata seperti itu. Maka Zainal pun mengucapkan kalimat kepada Ahmad. "Ahmad, setelah ini nanti kita ngobrol panjang ya. Mungkin ada kerjaan yang lebih baik yang bisa aku berikan kepadamu dibanding kamu hanya menjadi marbot masjid saja," kata Zainal. "Kasihan kamu." Apa yang dikatakan Ahmad? Ahmad hanya terdiam dan tersenyum, lalu menepuk pundak Zainal. "Iya, sholat dulu saja kamu. Nanti setelah kamu sholat kita ngobrol ya." Setelah itu Zainal pun mulai masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholatnya 2 rakaat. Setelah Zainal mengucapkan salam selesai sholat, ada seorang pemuda yang menegur Zainal. Bapak kenal tidak sama Pak Insinyur Haji Ahmad?" "Maksudmu Ahmad?" kata Zainal. "Iya, Pak Insinyur Haji Ahmad." "Wah, Ahmad sih teman saya waktu SMP." "Wah, Masya Allah ya Pak, Pak Ahmad ini luar biasa tawadu. Loh, kok ada panggilan haji? Memangnya udah pergi haji?" kata Zainal. "Oh, udah haji Pak, udah lama banget malahan, bahkan sebelum membangun masjid ini." Kemudian Zainal tertegun. Sudah lama pergi haji dan yang membangun masjid ini. Zainal mengurutkan dahinya. "Maksudmu anak muda kembali bercerita?" "Iya, Bapak Insinyur Haji Ahmad tuh luar biasa Pak. Padahal ini Bapak lihat nih, di depan masjid ini banyak hotel-hotel mewah, hotel-hotel megah. Ini semua Pak punya Pak Insinyur Haji Ahmad Pak. Ini masjid ini yang bangun Pak Insinyur Haji Ahmad. Bangun pakai duit-duitnya sendiri, bangun pakai usahanya sendiri. Tapi punya kebiasaan yang aneh. Tahu nggak Pak apa kebiasaannya? Bukannya sibuk ngurusin yang lain-lain, hari-hari malah sukanya di masjid, malah sukanya bersih-bersih masjid, malah
Insya Allah. Sebelum bercerita, boleh nggak saya bertanya? Nabi apa ya yang berpower sangat besar? Ya, siapa ya nama yang durhaka kepada Nabi Nuh? Menceritakan tentang dakwah Nabi Nuh yang berdakwah 500 tahun lamanya. Kaum-kaum kita henti-henti melakukan celaan, hinaan kepada Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh berkata, Neng. wahai kaum Nuh, karena telah mengganggu tugas kami. Jika kau benar-benar putusan Tuhanmu, maka buktikanlah kekuasaan Tuhanmu kepada kami. Neng. Nabi Nuh menjawab, hanya Allah yang akan memberi azab itu kepadamu sekalian juga jauh dariku, maka kamu tidak akan selamat darinya. Al-Quran ayat 32 dan 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ya'tikum billah in sa'a ma antum bimu'adzibin wa la yanfa'ukum nusi'in aradtu anfa'alakum in kana Allahu yuri ayyufiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Artinya Nuh menjawab, hanya Allah lah yang akan memberi azab itu kepadamu sekalian jika dia menghendaki, maka kamu tidak akan selamat darinya, dan tidak bermanfaatlah nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu sekiranya Allah hendak menyesatkanmu. Karena keingkaran kaumnya, Nabi Nuh pun diperintahkan untuk membuat perahu yang sangat besar. Nabi Nuh bekerja siang malam selama 40 tahun lamanya di daerah Gersam, sehingga kaum-kaum kafir tak henti-henti melakukan celaan, hinaan kepada Nabi Nuh. Kaum Nuh pun berkata, wahai kaum Nuh yang bodoh, apa yang telah bertemu ini membuat perahu yang besar? Di mana orangnya? Di mana engkau akan berlayar dengan kamarmu itu? Ejek kaumnya kepada Nabi Nuh. Begitu juga dengan kata memaki-maki dengan mengatai ayah kandungnya sendiri. Nabi Nuh pun menjawab, aku diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu yang sangat besar. Tentu ada maksud yang tersembunyi di dalamnya. Wahai kaumku, cepatlah bertobat sebelum datang akhirnya. Kaumnya pun menjawab, dasar kami sekali-sekali tidak akan berdakwah kepadamu, tidak akan mengikutimu, karena engkau bukan golongan orang kaya maupun hebat. Oh gitu. Tak lama kemudian kapal Nabi Nuh pun selesai dikerjakan. Allah memerintahkan membawa masuk binatang-binatang para pengikut yang beriman dan yang dipercayai oleh Allah. Tiba-tiba air hujan yang sangat deras, petir yang meledak-ledak, bau selatan menjaga banjir ini. Semua menjerit histeris, tolong, terjadi ada apa ini? Tapi sudah sekarang rumah-rumah indah, pohon-pohon tinggi sudah tak kelihatan lagi.
Nah teman-teman, ada yang mau lanjut gak ceritanya ini? Ada yang tahu kan kesukaan itu gimana? Dan Bibi. Saat kapal mulai berlayar, nampaklah anak Nabi Nuh yang bernama Kenan sedang berenang. Bukit yang belum terjawab oleh air. Nabi Nuh berkata, "Anak-anakku, naiklah ke perahu bersama ayah, janganlah engkau mati bersama orang-orang kafir." Kanaan pun menjawab dengan keras, tidak ada kamu melihat mereka waktu itu dan akan selamat dan ibu minum dulu terjamah oleh air. Nabi itu pun menjawab lagi ya, "Anak-anakku, ingatkanlah ayah, pada hari ini tidak ada satupun yang dapat selamat selain kami dan Allah. Selain kaumku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Baru sempat pembicaraan, tiba-tiba datang gelombang besar menjadi penghalang di antara keduanya. Kanaan pun tewas karena kesombongan dan kekafirannya. Kanaan pun mati karena tenggelam. Kisah ini tertampung dalam surah Hud ayat 32 sampai 33. Baiklah teman-teman, hikmah yang dapat kita petik dalam cerita ini ialah kita tidak boleh sombong karena Allah lah yang berhak untuk sombong. Kedua, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, kita harus dengar nasihatnya. Sekarang siapapun kita, mulai saat ini marilah kita bersama-sama mengamalkan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah cerita Islami yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Saya sebagai Abu Hadanu memohon maaf sebesar-besarnya kita dalam penyampaian. Kesalahan atau kehilangan semacam itu saya mohon maaf. Untuk makalah dibaca dan melihat siapa yang membaca. Mana Bagus sekali menggunakan perjalanan benar tuh can air, benar was dan kakao. Ada yang ditanyakan? Apa dulu? Makna gambarnya atau ada sebenarnya gambarnya? Di sini menunjukkan pada saatnya menunjukkan pemandangan pada sore hari. nah kan Di sebuah hutan. Apa lagi? Ada dia nak tanya motivasi suka pakai gambarnya. Tas. Mungkinnya sekitar 3 sampai 4 jam. saya kita mulai ya Jika mamanya kan pasti itu aktif.
nambah. Jangan pakai ngomong kan. Belum. Ini adalah gambar. Jadi ada agama. Kata Misalnya apa ya? Ketak. Sudah kembalikan di perjoget sorban datang di namanya Sik sudah kembalikan di perjoget sorban datang di namanya si membangka juga si membangka juga
dan jari-jarimu mendengarkan lagu Sheila Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku dan pulang aku di sana memecahkan jaringan rinduku berboncengan dengan mengiringi orang menikmati surya matahari hilang dan kejamnya waktu menarik paksa dari menunggu lalu kita kembali menabung hariku saling mengirim doa saling hati sayangku. Aku sadar dan sering memisahkan kita jika aku hanya bisa berbincang denganmu di mana aku bersadar waktu dan tak pernah bergantian sejenak agar bisa menikmati tawamu ku berdiri di sebelahmu menggemuram erat jari-jarimu mendengarkan lagu Sheila seperti waktu dan pulang aku di sana dengan rinduku berboncengan dengan mengiringi kota menikmati surya matahari hilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari menunggu lalu kita kembali menabung hariku saling mengirim doa sampai hati sayangku. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Seorang Lelaki Ahli Syurga. Suatu hari, ketika sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, sebentar lagi akan ada yang lewat di depan kalian. Dari pintu ini seorang lelaki ahli syurga. Tak lama kemudian datanglah seorang lelaki dari kalangan Ansor yang jenggotnya masih dibasahi oleh air wudhu dan tangan kirinya menenteng sendal. Lalu ia masuk sambil mengucapkan salam. Keesokan harinya Rasulullah SAW mengatakan hal yang sama. Begitupun di hari ketiga. Dan orang yang sama pula yang lewat, yaitu seorang lelaki dari kalangan Ansor tersebut. Abdullah bin Umar yang saat itu juga sedang bersama Rasulullah, ia jadi penasaran amalan istimewa apa yang lelaki itu kerjakan sehingga Rasulullah mengatakan ia seorang ahli syurga. Setelah sholat dan setelah Rasulullah pergi, Abdullah bin Umar pun mengikuti lelaki tersebut dan ia berniat untuk bertamu ke rumah lelaki tersebut. Maka bertamulah Abdullah ke rumah lelaki tersebut dan Abdullah bin Umar berkata, aku telah membuat ayahku marah dan aku berjanji tidak akan menemuinya selama 3 hari. Jika engkau membolehkan, aku ingin tinggal bersamamu dalam 3 hari ini. Kemanapun engkau pergi, aku akan mengikutimu. Lalu lelaki Ansor itu tidak keberatan dengan permintaan Abdullah bin Umar. Maka tinggallah Abdullah bin Umar di rumah lelaki tersebut. Namun, selama 3 hari Abdullah bin Umar tinggal di rumah lelaki tersebut, Abdullah bin Umar sama sekali tidak melihat hal istimewa, amalan istimewa yang lelaki itu kerjakan. Bahkan lelaki itu tidak sholat malam. Hanya saja ketika malam sebelum tidur, ia selalu memohon ampun kepada Allah. Ia selalu meminta agar dijauhkan dari rasa iri. Dan ketika setelah bangun dari tidurnya,
hingga menjelang sholat subuh, ia selalu mengucapkan asma Allah, ia selalu mengucapkan hal-hal yang baik, kata-kata yang baik. Karena sudah 3 hari Abdullah bin Umar tinggal di rumah lelaki Ansor itu, dan Abdullah bin Umar tidak melihat, belum mengetahui amalan istimewa yang lelaki itu kerjakan, dan Abdullah bin Umar hampir saja ingin meremehkan lelaki tersebut. Maka berpamitlah Abdullah bin Umar ke lelaki tersebut, dan Abdullah bin Umar berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku telah berbohong kepadamu. Sebenarnya aku tidak punya masalah dengan ayahku, dan tidak pula ia mengusirku. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dalam 3 hari berturut-turut akan ada yang lewat di depan kalian, seorang lelaki ahli syurga, dan engkaulah yang selalu lewat dalam 3 hari itu. Karena itu aku jadi penasaran, aku jadi ingin tahu amalan apa yang engkau kerjakan, sehingga Rasulullah SAW menyebutmu sebagai ahli syurga. Tetapi selama 3 hari aku tinggal di rumahmu, aku belum sama sekali melihat amalan istimewamu tersebut." Lalu lelaki Ansor itu berkata, "Tidak ada yang istimewa dariku. Aku hanyalah apa yang sedang engkau lihat sekarang. Hanya saja aku tidak pernah memendam perasaan iri, perasaan jelek terhadap saudara sesama muslim. Dan tidak pula aku mendengki atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah, ternyata itulah kebaikan yang menjadikanmu ahli syurga," kata Abdullah bin Umar. "Jauhilah olehmu dengki dan iri hati, karena sesungguhnya dengki itu memakan amal kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Semoga kita semua terhindar dari segala penyakit hati, termasuk iri dan dengki. Amin. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendengki atas karunia yang dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada sebagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Sekian dari saya, semoga ceritanya bermanfaat dan kita dapat pengajaran. Amin. Amin. Kalau harimau sedang mengaum, burungnya sedang berirama. Jika ada ulangan umum, marilah kita belajar bersama. Pergi ke warung membeli mie, perginya bersama ibu. Meskipun sekarang masa pandemi, tetap semangat menuntut ilmu. Anak tetangga namanya Fajar, hobinya suka makan. Fokuslah untuk belajar, sukanya malah pacaran. Jalan-jalan bersama Danu, tidak lupa membawa Al-Quran. Meskipun kita santri baru, harus bisa menjalani aturan. Najila hobinya lari, cita-citanya dokter bedah. Tersenyumlah setiap hari, karena itu adalah ibadah. Si Nisa membeli permen ting-ting, makannya bersama anak. Ilmu itu emang penting, tapi adab lebih diutamakan. Pertama-tama saya akan menyebutkan bahan-bahan dan alatnya. Alat-alatnya ada 3. 1 kuas, 2 kanvas, 3 cat akrilik. Deskripsi dari lukisan ini menggambarkan keindahan kota pada malam
pada malam hari. Mungkin hanya itu saja dari kami. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami bertiga di sini. Kami akan menyampaikan sahih yang berjudul Belajar Menerima Segala Kekurangan yang Allah Berikan. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Menerima segala kekurangan yang Allah berikan adalah hal yang sangat terpuji. Kita tidak hanya menerima saja, akan tetapi kita wajib menjadikannya sebagai pelengkap dari kelebihan yang kita miliki. Kebanyakan orang melihat kita dari kelebihannya saja, akan tetapi ia tidak memandang kita dari kelebihan yang kita miliki. Maka dari itu kebanyakan orang merasa dirinya rendah. Maka janganlah kita selalu merasa dihantui karena setiap kekurangan yang dianggap lemah oleh orang lain. Tapi buktikan bahwa dengan kekurangan kita bisa menjadi orang yang lebih baik, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, bahwasanya kita harus belajar yang telah Allah berikan, menerima kekurangan dan menerima kelebihan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Panjang dari gelombang berlapotan. Menjadi kota ramai penduduknya, kemudian anak kota sungai gabungan punya cerita. Bila kita minum airnya, dia pergi jauh kemana, sungguh sana Kewajiban manusia memelihara dan memakmurkan alam. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan segala sesuatu menurut ukuran, dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan telah kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan pemberi rezeki.
rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisy menyatakan dalam tafsir Al-Hisbah, wa ambasna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dipahami oleh para ulama dalam arti Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkan bumi ini dengan keanekaragaman tumbuhan guna untuk kelangsungan hidup sesuai kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alangkah indah dan bahagianya alam ini jika setiap individu memiliki semangat dalam memelihara sumber daya alam kita. Lalu, apakah tugas umat manusia di muka bumi ini tidak lain adalah untuk memakmurkan alam, mensejahterakan umat manusia, lebih-lebih di kelas sendiri sebagai tempat tinggal. Sebagaimana terurai dalam Quran surah Hud ayat 61 yang berbunyi, wa ila thamud aqahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh واستعمركم فيها فاستغفروه. Dengan demikian, dari uraian tersebut dapat kami simpulkan bahwa alam akan berdaya guna jika dipelihara, namun akan menjadi petaka jika dirusak. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga dan melestarikan alam yang kita miliki ini. Itulah yang dapat kami simpulkan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam mengemban amanah dalam mengelola alam. Diri saya di sini, saya akan membacakan sebuah kisah cerita Islami yang berjudul Seorang Pendosa yang Masuk ke Surga. Cerita ini adalah hamba Allah yang senantiasa berbuat maksiat, seperti halnya seorang pemuda yang juga berbuat maksiat, yang kisahnya diceritakan dalam hadis riwayat Al-Muttafaqun Alaih atau hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-Kisah, ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini adalah orang yang telah berbuat maksiat luar biasa, dosa-dosa yang sangat besar, yaitu telah membunuh sebanyak 99 orang. Lalu orang ini pun berjalan, kemudian bertemu dengan seorang wahyu. Dia mengatakan, aku sangat ingin bertobat karena aku sangat menyesali perbuatanku selama ini. Namun, apakah kira-kira Allah akan memaafkanku? Katanya kepada wahyu itu. Lalu wahyu itu pun menjawab, tidak mungkin Allah memaafkanmu, terlalu besar dosa-dosamu. Karena si pria ini tidak puas dengan jawaban si wahyu tadi, kemudian dia berjalan terus-menerus dan bertemu dengan seorang yang bijaksana. Lalu dia berkata, wahai Bapak yang bijaksana, sesungguhnya aku telah membunuh sebanyak 99 orang dan aku sangat menyesali perbuatan ini. Aku sangat ingin bertaubat, namun apakah Allah akan maafkan semua dosa-dosaku? Kata si pemuda tadi. Dan si wahyu ini pun menjawab, tentu saja Allah adalah Maha Pengampun dari semua dosa-dosa. Maka alangkah lebih baik kau pergi dari tempat ini. Kampung halamanmu penuh dengan orang-orang yang berbuat maksiat. Pergilah engkau ke tempat yang baik, mudah-mudahan kau menjadi orang yang baik. Lalu si pria ini berjalan terus-menerus, namun di tengah perjalanan Allah berkehendak lain. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Dan disinilah malaikat berebut. Malaikat mengatakan, ini adalah hamba Allah yang berbuat maksiat. Aku harus menarik dia ke nerakanya Allah. Lalu malaikat satu lagi berkata, ini tidak, dia sudah berniat untuk berbuat kebaikan. Aku harus menarik dia ke surganya Allah. Dan malaikat satu lagi berkata, tidak,
dia belum mengerjakan satu kebaikan sekalipun, aku harus tarik dia ke nerakanya Allah. Malaikat itu saling bertengkar satu sama lain. Lalu datanglah seorang malaikat lagi dan berkata, gampang saja, pukul saja. Lebih jauh mana atau lebih dekat mana ia dengan kampung halamannya atau dengan tempat tujuan? Jika ia lebih dekat dengan kampung halamannya, maka ia masuk neraka. Namun jika ia lebih dekat dengan tempat tujuan, maka ia masuk ke surganya Allah. Lalu Allah memerintahkan bumi untuk memendekkan jaraknya, sehingga si pemuda yang telah membunuh 99 orang ini pada akhirnya lebih dekat dengan tempat tujuannya, dan dimasukkanlah ia ke surganya Allah. Jadi teman-teman, jangan galau kalau kita punya banyak maksiat, punya banyak dosa-dosa, asal kita bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Karena teman-teman, kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun, bahwa setiap orang yang pernah berbuat salah, bahwa setiap orang pastilah pernah berbuat salah. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah ialah yang senantiasa selalu bertaubat. Siapa tuh? Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, sangat ini inginkan dirimu. Hati terang-terang, suara indah menyapa, rodanya hati inginkan tersakat. Selalu untukmu, terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya hubungan, aku tak punya harta, yang punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ingin berpindah. Katakan. Apakah ingin kau ini kutuliskan untuknya. Namanya sering ku sebut dalam doa, sayang seorang tenaga medis yang menyelamatkan diri akibat corona dan ulah manusia. Orang yang tidak percaya karena sekarang dia Nama saya Nabila. Berikutnya saya di sini untuk mendeskripsikan sedikit. Pertama-tama, alat dan bahan: kertas, buas, cat ecer, dan saya menunjukkan
Ceritakan. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat ini adalah pensil 5H 5W. 5H, 4H, 3, 2H, H, D, 2D, 3D, 4D, 5B, 6B, 7B. Proses pembuatan 3 hari karena saya sibuk. Jo kan 3. Terinspirasi dari apa sehingga menggambar? Inspirasi dari pemandangan sebuah game online. Bensin. Adik kan? Iya,